Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan, semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses perubahan yang disertai dengan pertambahan ukuran akibat dari pembelahan dan pembesaran sel. Perkembangan merupakan perubahan bentuk atau tipe sel menjadi lebih spesifik atau terspesialisasi yang disebut dengan diferensiasi dan proses menuju kedewasaan akibat adanya perubahan struktur dan fungsi sel, termasuk pembentukan jaringan organ atau morfogenesis. Tahapan-tahapan perkembangan hewan berbeda-beda. Ada yang mengalami perubahan di setiap tahapnya dan ada yang tidak mengalami perubahan di setiap tahapnya. Untuk perubahan bentuk dalam tahap perkembangan hewan itu disebut dengan metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan pada setiap tahapannya disebut dengan tidak mengalami metamorfosis. Yang pertama adalah hewan yang mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis itu terdiri menjadi dua. Yang pertama adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapnya. Contoh hewannya adalah hewan kupu-kupu dan hewan katak. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahapnya. Contoh hewannya adalah kecoa dan capung. Berikut ini adalah daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya itu adalah kupu-kupu. Kupu-kupu dimulai dari telur, berubah menjadi ulat, kemudian kepompong atau pupa, kemudian berubah menjadi kupu-kupu muda, dan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan kata berawal dari telur, kecebong tanpa kaki, kecebong dengan berkaki, kemudian ada katak bertelur, katak berekor, kemudian ada imago atau katak dewasa. Sedangkan hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu adalah kecoa dan capung. Seperti pada kecoa itu dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi nimfa pertama, kemudian tumbuh menjadi nimfa kedua, kemudian tumbuh menjadi kecoa dewasa, kemudian menjadi kecoa besar. Kemudian, hewan yang tidak mengalami metamorfosis, itu contohnya adalah ikan, kadal, ayam, serta kucing, dan masih banyak hewan yang lainnya. Kemudian kita akan masuk tentang ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Penyebab perubahan ekosistem ada dua, yaitu yang pertama adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor manusia. Penyebab perubahan ekosistem faktor alam itu meliputi yang pertama adalah kebakaran hutan karena cuaca panas, yang kedua banjir, yang ketiga longsor, yang keempat tsunami, yang kelima gempa bumi, serta yang keenam adalah gunung berapi meletus. Sedangkan faktor perubahan akibat faktor manusia adalah yang pertama penebangan dan pembakaran hutan, perburuan hewan yang tidak terkendali, kegiatan pemakaian pupuk yang berlebihan, kegiatan pembuangan sampah dan limbah, serta kegiatan mencemari lingkungan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk anak ibu kerjakan, ayo berlatih halaman 50. Yang kedua, kerjakan ayo berlatih halaman 58. Yang ketiga, kerjakan soal latihan akhir subtema 1 bagian A, B, dan C. Semua ini dikerjakan di buku paketnya.
Dengan catatan, jika tidak muat, anak ibu bisa mengerjakannya di kertas lembar dan kemudian ditempelkan pada halaman soalnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ibu dapat memahaminya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.